bertemu lagi dengan saya Cynthia Tri Azhari dari kelas 11 TJKT 2. Teman-teman mau tahu nggak di video kali ini kita akan bahas tentang apa? Yuk tonton sampai selesai. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kita masuk ke bab yang 19 yaitu NFS server. Jadi di bab 19 ini terdapat 5 materi. Yang pertama, pengenalan dan penginstalan NFS. 2. Konfigurasi NFS read only. 3. Mengakses NFS dari Ubuntu client. 4. Konfigurasi NFS read write. Dan yang kelima, mount NFS permanen. Kita masuk ke materi pertama yaitu pengenalan dan penginstalan NFS. Apa itu NFS? NFS merupakan software yang digunakan untuk sharing antar Linux. Nah, jadi sebelumnya saya akan membuat beberapa data yang akan dikirimkan atau dibagikan kepada Ubuntu client. Nah, di sini saya sudah login ke router Debian dan sudah masuk ke root. Lalu di sini kita pastikan terlebih dahulu bahwa si Debian server ini terhubung ke internet menggunakan ping Google.com. Lalu enter. Nah, jadi di sini saya sudah terhubung ke internet. Lalu untuk menginstalnya kita bisa menggunakan perintah nano/etc/apt/sources lalu enter. Nah, jika kalian menggunakan Debian 12 seperti punya saya, maka kalian bisa ketikkan seperti ini. Namun jika kalian menggunakan Debian 10, kalian bisa melihat konfigurasinya seperti di materi router topologi. Nah, jika sudah, kita bisa ctrlx. Lalu kita ketikkan perintah apt update, lalu enter. Nah, jika sudah di-update, kita bisa menginstalnya menggunakan perintah apt install nfs kernel server, lalu kita bisa enter. Kita tunggu sebentar, lalu kita ketik Y, lalu enter. Kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi NFS read only. Setelah menginstal softwarenya pada materi sebelumnya, di sini saya akan membuat sebuah direktori. Di sini kita bisa ketikkan perintah mkdir nfs1 lalu enter. Lalu kita itu harus mengkonfigurasi direktorinya agar bisa diakses oleh siapa saja. Tapi hak aksesnya itu read only. Di sini saya akan mengetikkan perintah nano/etc/export lalu enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan /nfs1 lalu tab 2 kali, lalu berikan bintang RO. Lalu kita bisa menyimpannya menggunakan ctrlx, lalu enter. Lalu kita akan merestartnya menggunakan perintah systemctl restart nfs server lalu enter. Kita lanjut ke materi ketiga yaitu mengakses NFS dari Ubuntu client. Jadi di sini saya akan membuat Ubuntu client untuk bisa mengakses direktori NFS1 yang sudah saya buat tadi. Di sini kita login ke root terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ping google.com, enter. Nah, ping google.com ini digunakan untuk melihat apakah kita sudah terhubung ke internet atau belum. Jika sudah TTL, maka sudah terhubung. Lalu di sini saya akan menginstal yang NFS common. Kita bisa mengetikkan perintah apt install NFS lalu enter.
sini kita ketik Y saja. Kita tunggu penginstalannya sampai selesai. Di sini proses penginstalannya sudah selesai. Lalu saya akan melihat direktori apa yang di-share oleh Debian server. Tapi sebelumnya kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa Ubuntu kliennya itu bisa terhubung ke Debian server. Nah, di sini berarti sudah terhubung. Lalu saya akan mengetikkan perintah summon min Nah, di sini itu ada direktori NFS1. Untuk menerima filenya kita harus membuat direktori terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan perintah mkdir terima NFS, enter. Lalu kita ketikkan sudo mon 10.10.10.1.2 slice nfs1 slice home slice ubuntu slice terima nfs slice lalu enter. Nah, di sini untuk mengeceknya saya akan mengetikkan perintah ls terima nfs lalu enter. Nah, di sini itu kosong karena kita belum mengkonfigurasi atau mengisi direktori NFS-nya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NFS read write. Pada materi kali ini saya akan membuat Ubuntu kliennya itu bisa read dan juga write. Saya akan membuat direktori baru dengan nama NFS2 yang hanya bisa diakses oleh server yang IP-nya itu 172.168.0/24. Di sini saya akan membuat direktori baru yaitu NFS2. Kita bisa login ke root terlebih dahulu, lalu bisa ketikkan mkdir /nfs2 lalu enter. Di sini saya akan membuat file yang berada pada NFS2. Kita bisa ketikkan touch /nfs2 /hello.txt lalu enter. Nah, untuk mengkonfigurasinya itu kita bisa ketikkan nano /etc/export lalu enter. Lalu di sini di bawahnya NFS1 itu kita bisa ketikkan NFS2. Lalu tab 2 kali kita bisa ketikkan 172.16.1.024 RW, SYNC lalu untuk menyimpannya kita bisa menggunakan ctrl+x y lalu enter. Setelah itu kita bisa merestartnya menggunakan perintah yang sama seperti sebelumnya, yaitu systemctl restart nfs server lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita ke Ubuntu client. Lalu di sini saya akan membuat direktori untuk menerima direktori NFS2 yaitu mkdir terima NFS2 lalu enter. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Lalu saya akan ketikkan sudo mount 10.10.1.2/nfs2/root/terima NFS2 lalu kita bisa enter. Kita masuk ke
materi yang terakhir, yaitu mount NFS permanen. Nah, jadi jika kita mematikan virtual machine-nya itu, maka file yang akan kita terima dari Debian servernya akan hilang. Jadi di sini saya akan membuat perintah mount-nya itu untuk menjadi permanen. Di sini kita bisa ketikkan sudo nano slice etc slice fs enter. Lalu di sini di yang paling bawah itu kita bisa ketikkan 10.10.10.1 slice nfs2 slice root slice terima nfs2, lalu kita tab 2 kali nfs, kita tab 1 kali. Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya sampai selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, karena manusia tidak luput dari kesalahannya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.